kematian atau kematian datang kepadanya, wa huwa yatlubul ilma, dan dia saat itu sedang mencari ilmu, liyuhya bil Islam, dengan tujuan untuk menghidupkan agama. Semoga kalian termasuk di situ. Semoga. Fabainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Maka antara dia dan para nabi hanya selisih 1 derajat. Apa 1 derajat itu? Derajat kenabian. Nah, orang ulama dengan para nabi di akhirat nanti hanya selisih 1 derajat. Derajat yang selisih itu namanya darajatun nubuwah, derajat kenabian. Paham maksudnya? Paham. Karena ada riwayat lain mengatakan man utiya Quran, man utiyal Quran, fakaan nama udrijatin nubuwatu baina janbai. Orang yang diberi pemahaman Quran, hafal Quran, tahu tafsirnya, karena nama udrijatin nubuwah baina janbai ghairu annahu lam yuha ilaih. Maka seakan-akan nubuwah itu ada di dadanya, hanya saja tidak diwahyukan ke dia. Artinya sampainya ke kita itu antori kita alum, dengan wasilah belajar. Nabi kan wahyu. Nah, bedanya cuma di situ. Maka bedanya ulama yang real ulama. Awas, di sini kan Nabi bilang liyuhya bihil Islam. Artinya itu ulama yang memang tulus untuk agama. Memang tulus untuk umat. Memang tulusku maksudnya niatnya itu memang untuk lillahi kalimatillah lah, untuk meninggikan kalimat Allah, memang ikhlas untuk Allah, ikhlas untuk umat, mewakafkan diri untuk umat, yang semacam ini, dia seperti Nabi. Bedanya dia tidak dapat kenabian. Wah, maksudnya. Karena mentalnya sudah mental Nabi loh. Nabi itu kan begitu. Nabi kan perhatiannya dengan umat. Makanya kiai asli itu ya dia harus punya sifat yang duru ilal ummah bi aini rahmah. Yang duru ilal ummah bi aini ar-rahmah. Dia harus memandang umat dengan penuh rasa kasih, rasa kasihan, rasa prihatin. Jelas. Sehingga dia punya tujuan dalam tolabul ilminya itu memang liyuhya bil Islam. Bukan untuk debat, untuk biar tidak kalah sama temennya, untuk banyak-banyakan hafalan. Ya kalau bisa jangan seperti itu. Meskipun mungkin motivasi awalnya duniawi, tidak apa-apa lah. Paham? Paham lagi? Tapi itu tadi yang penting tujuan akhirnya liyuhya bil Islam. Maka kalau dia mati, dia ada nabi yang selisih 1 derajat. Derajat kenabiannya itu. Artinya dia mentalnya sudah kayak nabi. Kepedulian dia ke umat kayak nabi. Paham? Yang ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang diwariskan oleh nabi juga. Maka antara dia dan nabi itu sebetulnya sama. Paham? Fungsinya sama, ilmunya sama, dasar perjalanannya artinya dasar langkahnya sama, manhajnya sama. Bedanya hanya para ulama tidak dapat wahyu. Nah, tidak dapat kenabian. Artinya mereka memperoleh ilmunya nabi itu melalui belajar, bukan melalui wahyu. Bedanya ning kono. Jelas toh. Nah, makanya dia baik antara dia dengan para nabi itu 1 derajat, itu derajat nabi. Derajat kenabian. Bisa alim apapun ulama, enggak mungkin dia jadi nabi gitu loh, Mas. Paham? Tapi apa yang dia pelajari adalah ilmunya para nabi, enggak masalah. Wa amal athar faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalaltu taliban fa azzastu matluban. Dulu aku hina ketika sedang mencari ilmu fa azzastu matluban, tapi sekarang aku mulia ketika saya sudah dicari ilmunya. Zaman dia menjadi talib, mencari, dia yang mencari, dia hina. Tapi ketika dia matlub, dia yang dicari, dia menjadi mulia karena nah iki wong-wong saiki ku senenge azas tu matlubannya tok, tidak mau dalal tu tok riban. Jadi tiba-tiba jadi ustadz. Kalau sudah di branding dia ustadz, biasanya sulit untuk datang ke majelis, datang ke halaqah, untuk duduk menimba ilmu itu sulit. Karena dia sudah kadung di branding ustadz. Itu banyak. Kita temui hal seperti itu banyak. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Karena harusnya sudah paham, saudara-saudara sekalian. Kalau sudah jadi branding ustadz,
sudah diundang jadi pembicara, kultum, khutbah. Biasanya yang begitu itu kalau suruh ngaji itu susah. Paling teko gim-giman kan. Akhlaknya salto. Ya, yang begitu-begitu itu. Naudzubillah. Orang begitu, sukanya azas tuh matluban, tapi tidak mau dalal tuh taliban dulu. Dia tidak mau menghinakan diri, menundukkan diri untuk mencari ilmu, nggak mau. Lebih seneng dia mulia, metengkreng di mimbar, berkalung sorban, ngaji, ngimami, ya hobine ngono kuwi. Dimuliakan, disuguhi, dia banyak. Pokoknya kalau sudah di branding hati-hati. Harus jaga hati. Nah, enggak ya kayak gitu nanti. Sudah banyak korban. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ma ra'aitu misla Ibni Abbas. Saya tidak pernah melihat yang serupa dengan Ibnu Abbas. Idza ra'aitahu, jika kamu melihat dia, ra'aita ahsana nasi wajhan. Kamu akan melihat dia adalah termasuk orang yang paling tampan wajahnya. Wa idza takallama fa'arabun nasi lisana. Dan jika dia berbicara, maka lisannya adalah yang paling Arab, paling fasih. Nggak pernah salah harokatnya, nggak pernah salah nahwunya, uslubnya bagus. Paham? Wa idza afta, dan jika dia memberikan fatwa, memutuskan hukum, fa'aksaru nasi ilman. Maka dia adalah orang yang kelihatan yang paling banyak ilmu. Ya, ilmu Ibnu Abbas nggak usah ditanya, dia mufasir ya. Ibnu Abbas itu terjemahanul Quran gelare. Mufasirnya para sahabat Ibnu Abbas. Bahkan sekelas Umar bin Khattab saja juga meminta pendapatnya Ibnu Abbas ketika ingin menafsirkan sesuatu ayat. Dan Nabi sendiri yang langsung mendoakan Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama dan alimhu ta'wil, dan ajari dia tafsir. Ta'wil itu kalau bahasa orang-orang salaf termasuk bahasanya Nabi maknanya tafsir. Kalau sekarang ta'wil kan sudah beda konotasinya, sudah menurut salafi negatif. Ta'wil itu dianggap sebagai menafsirkan tidak menafsirkan dengan makna lain selain makna lafadznya. Kalau dulu takwil lebih makna tafsir. Yang berarti salaf itu suka takwil enggak, tapi takwil di kalangan salaf itu artinya tafsir. Karena Imam Tabari itu tafsirnya kan judulnya Jami'ul Bayan di takwili ayil Quran. Maksudnya tafsir ayil. Imahullah ajib tuliman lam yatlubil ilma kaifa tad'uhu nafsuhu ila makramah. Aku heran dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu. Belum menuntut ilmu kaifa tad'u nafsuhu ila makramah. Bagaimana jiwanya, bagaimana dia bisa membawa dirinya kepada kemuliaan. Karena makramah atau makarim jamaknya, kemuliaan-kemuliaan itu ya ada pada ilmu. Adab yang baik bagaimana adanya di ilmu. Ibadah yang betul di ilmu, artinya segala kemuliaan ada. Kalau ba'dul hukama inilah amuri jalan karahmati li ahadi rajulaini. Aku tidak pernah kasihan kepada orang-orang seperti kasihanku kepada salah satu dari kedua laki-laki berikut. Pertama, rajulun yatlubul ilma. Pertama, orang atau laki-laki yang menuntut ilmu wala yafham. Dan dia tidak dong. Kasihan sekali. Atau sebaliknya, rajulun yafham wala yatlubuhu. Orang yang sebenarnya pintar, cerdas, tapi nggak mau ngaji. Artinya eman-eman pinternya. Jelas ini. Jelas ini. Banyak. Ada yang model mau ngaji tapi nggak dongan. Mau ngaji tapi nggak paham. Ada model kedua, paham, otaknya encer, tapi nggak ngaji. Dua-duanya kasihan semua, Bang. Karena yang satunya, ya dia sudah berusaha tapi belum dikasih rezeki oleh Allah. Yang satunya lagi, dia sebetulnya sudah pinter, tinggal ngaji aja. Tapi malah sibuk yang lain. Wah, banyak, Tera. Banyak. Yang kedua ini yang sering kita dapati. Termasuk itu tadi pas di pondok pinter, artinya memang dia bakat untuk memahami. Karena ilmu agama itu lebih rumit dari ilmu yang lain. Dan luas. Kalau ada kamu temukan rumit kimia, rumit fisika, ya
memang banyak rumusnya. Tapi kan gue rumit ra kanggo gawe, maksudnya Anda hitung kalor boleh ono tabrakan dihitung tekanane kan ditulungi ya ngono. Iki lho. Ilmu-ilmu sing sebetulnya manfaatnya tidak terlalu besar. Itu untuk meneliti, untuk iya itu di fase perkembangan teknologi. Ya. Tapi sekarang kan kita sudah di fase sudah berkembang. Tinggal kita tingkatkan kepedulian kita sebetulnya. Bukan cara buat, kalau udah ada logaritma, udah ada Facebook ya terus. Tapi kan sekarang sudah ada. Gitu loh. Artinya untuk efisiensi waktu dan kemanfaatan, kita tinjau dari segi fungsionalnya. Nggak usah ngungkit-ngungkit yang dulu. Kamu kenapa belajar filsafat tidak ada guna? Filsafat adalah yang membangkitkan Eropa. Membangkitkan, ya kan dulu, sekarang sudah bangkit, sudah selesai masalah. Nah, sekarang Anda ngapain gitu loh maksudnya? Apa yang Anda lakukan gitu loh? Apa? Ya. Jadi silahkan belajar apapun boleh sebetulnya, tapi tolong lihat fungsinya sejauh apa. Karena tiap zaman punya tantangannya sendiri-sendiri. Ngaji ini ya yang fungsinya terus ada. Selama Islam ada, kan terus ada. Bahkan sampai kiamat, kita tahu tanda-tandanya lewat ngaji. Kita tahu Imam Mahdi bagaimana lewat ngaji. Mana golongan yang selamat. Masalah Anda tidak mengimani itu ya silahkan. Anda tidak percaya dengan agama, monggo. Tapi kita pun juga tidak percaya banget dengan sains gitu loh. Nah, sains paling banyak perubahan. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu ya. Kita sering menemukan rajulun yafham wala yatlubuhu. Orang yang sebetulnya dia paham, dia pintar, dia encer, cuman nggak mau ngaji. Paham? Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu li ana ata'allama mas'alatan. Li ana ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Aku mencari-cari jawaban terhadap satu persoalan, mempelajari satu masalah, ahabbu ilayya lebih aku cintai min qiyami lailatin daripada salat di malam hari. Wa qala aidan al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Guru maupun murid, yang alim maupun muta'alimnya syarikani fil khair. Keduanya adalah orang yang ikut serta pada kebaikan yang sama. Wa sairun nasi hamajun la khaira fihim. Dan orang-orang yang ada itu hanya hamaj. Hamaj itu sesuatu yang sia-sia lah khaira fihim. Tidak ada kebaikan bagi mereka. Karena mereka nggak peduli, mereka egois, mereka hanya ingin memperkaya diri mereka. Nggak paham. Kita ini kan berbicara umat. Cari Soekarno, bocah penggaweane nggur ngangkring ngopi tapi ngomong ke negara, ngomong ke umat lebih mending daripada orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, meskipun dia mungkin lebih pintar, lebih ilmiah, lebih kemudian egois, kemudian cuek, gak peduli. Nah, tapi ya yang ngerti ini berpacaran, misalnya mentok-mentok, dunia hanya milik berdua, nah, gitu. Terus akhirnya radong kahanan, nggak ada fungsinya, cuma kalau aidan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Jadilah orang alim. Kalau tidak bisa, muta'aliman. Au muta'aliman. Atau kalau tidak bisa, jadilah pembelajar. Nah, gue rata di kiai apa-apa, yang penting istiqomah ngaji. Istiqomah sadar diri kalau kamu itu santri. Au mustami'an. Atau minimal kamu mendengarkan lah. Artinya nggak usah ganggu orang ngaji. Walau takuni robek fatahlik. Atau fatahlak. Dan jangan jadi yang keempat. Artinya sudah tidak alim, tidak muta'alim, tidak belajar, tidak juga mustami, bahkan mendengarkan pun tidak, mendukung tidak, malah menentang. Nah, jangan jadi yang keempat. Artinya ya orang yang nggak peduli dengan itu, bahkan mungkin menentang. Fatahlah, karena kamu akan binasa nanti. Walat. Kalau atau majlisu dzikrin yukafiru sab'ina majlisan min majalisillah. Satu majelis dzikir, majelis ilmu,
Ya, zikir di sini majelis ilmu. Karena zikrul ilmi maksudnya. Yukafir sab'ina majlisan min majlisil lahwi. Itu menghapuskan dosa-dosa 70 majelis dari majelis-majelis lahwi, majelis dosa, konser, majelis lahwi, ghibah, mendem bareng, nongkrong bareng, atau majelisul lahwi. Majelis-majelis yang tidak bermanfaat, bahkan mudorot. Wakala Umar radhiyallahu anhu mautu alfi abidin qaimin laili shaimin nahar, matinya 1000 ahli ibadah qaimil lail yang senantiasa sholat di malam hari wa shaimin nahar dan selalu puasa di siang harinya, ahwanu itu lebih ringan min mauti akilin basirin daripada matinya satu orang yang akalnya baik, basir, ilmunya banyak, alim pokoknya. Ilmu banyak tentang apa? Basirin bihalalillah wa haramihi. Orang yang tahu betul mana halal, mana haram. Paham? Karena dengan matinya orang ini ilmu hilang. Paham? Kalau omong ahli ibadah kan cuma jenggang-jengking, selesai. Tapi kalau basirin bihalal wal haram tadi, orang yang dia punya pengetahuan mendalam tentang halal dan haram, kalau dia mati, orang-orang ini akan berhukum ke siapa nanti? Akan cari hukum kemana? Paham? Kowe ahli ibadah lah, sedina salatmu 1000 rakaat. Kowe mati ra ngaruh. Paham? Maksudnya gak ngefek. Mati uripmu gak wujud juga ke adamik. Karena selama ini ibadah yang kamu lakukan hanya ibadah yang sifatnya tidak maslahat. Bukan berarti sholat tidak baik, enggak. Tapi maslahatnya tidak terkait dengan orang lain. Tapi orang alim begitu meninggal, muridnya ra ono sing ngajar, ilmunya hilang, tidak ada yang neruskan, majelisnya bubar. Kalau pondoknya bubar, berapa banyak pondok-pondok yang turun drastis kualitasnya setelah kiainya itu enggak ada, kiainya meninggal. Paham? Karena masalah halal haram dibutuhkan semua. Kalau sekedar sholat kan, ya asal Anda punya sajadah, bisa wudhu, ada tempat ya sholat, semua bisa. Tapi kalau halal dan haram, tidak semua bisa paham. Jelas? Paham ora? Dengar sok. Nggak mau coba yang ngaji coba. Gue coba yang saya ngaji nana. Salah. Kayak jangan terus. Salah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah nafilah, ibadah sunnah. Qala Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, kuntu inda Malikin akra'u alaihi ilma. Suatu ketika aku bersama Imam Malik. Aku sedang membaca suatu ilmu padanya. Di hadapannya. Akra' alaihi maksudnya akra' baina yadaihi. Saya membaca di depannya ala ilma. Pada kholat zuhur, kemudian datang waktu zuhur. Fajama'atul kutuba li usalliya. Kemudian kitab-kitab saya kumpulkan karena saya mau sholat. Tiba-tiba faqala Imam Malik berkata, ya hada, woi, ya hada artinya woi. Malladikum ta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi idza sahatin niyah. Apa yang kamu ingin lakukan yaitu sholat, kumta ilaihi, kamu ingin melakukan itu tidak lebih baik. Ma-nya itu manafi atau ma hijaziyah ya. Malladikum ta ilaihi bi afdala. Apa yang kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan yaitu sholat, bi afdala itu tidak lebih baik daripada mimma kunta fihi, daripada yang kamu lakukan sekarang, idza sahatin, yaitu ngaji. Idza sahatin niat, selama niatnya sehat. Sehat ini maksudnya niatnya benar. Jelas? Nah, memang sholat duhur begitu. Sholat duhur itu mungkin riwayat ini terjadi ketika musim panas. Memang musim panas, sholat duhur itu memang lebih afdal diakhirkan. Paham? Soif, musim panas, itu beberapa madhab, diantaranya yang menonjol kayak madhab Hanafi dan lainnya, itu lebih baik diakhirkan kalau panas.
Nggak berlaku di kita kan tropis misalnya. Panas nggak seberapa. Paham? Ya, nah, seperti itu kira-kira. Dan memang ya, kalau memang sudah adzan duhur misalkan, kamu masih ngaji, selesaikan dulu. Nek kowe tekan dalilku ngono, biasane dhewe ngono kan, kadang sering lah. Kene ngaji wis adzan asar, ora lek rampung. Dirampung ke sik kitabe, ling salat asar setengah lima kadang. Dalile akeh iku. Ngertimu ngera salatu ala waktu hato. Maksudnya oke, tunggale oke. Isa itu juga lebih baik diakhirkan. Jadi kita sekarang tuh sebetulnya lebih afdal dari yang sudah sholat tadi. Yang tadi ini masjid. Nah, Isa itu lebih afdal. Hampir semua madhab sepakat. Artinya dalil as-sholatu ala waktiha atau diriwayatin as-sholatu fi awali waktiha itu artinya ya fastabiqul khairat lah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, barang apik, cak-cak. Tapi itu tidak mutlak terus sholat di awal pasti lebih afdal. Paham? Misalnya subuh itu di madhabnya Hanafi tidak salah, itu dia lebih baik agak akhir. Tapi orang tuh jam 8 ya, duha naik gimana? Terus apa? Duhur itu kalau musim panas lebih baik diakhirkan. Sholat asar, ada yang bahkan ada beberapa yang mengafdalkan agak akhir-akhir itu artinya tidak awal. Kalau terus mepet maghrib, gak. Maksudnya sekitaran kalau kita jam 4 jam 5 kalau Indonesia, jam 4 setengah 5 atau jam 4 lah jam 4 tuh. Jelas. Maghrib afdalnya di awal waktu. Isya akhir. Di Muwatta itu ada. Wa akhiril isya malam tanam. Selama kamu belum ngantuk, masih bisa bertahan, akhirkan sholat isya. Artinya sholat isya sebelum mau tidur itu baru sholat isya. Tapi yang di masjid awal waktu nggak salah karena mereka ngejar jamaah. Wah, nggak ada masalah ya. Jadi yang di masjid itu afdal karena dia jamaah, yang diakhirkan afdal karena dia mengakhirkan. Lebih afdal lagi diakhirkan dan jamaah. Paham? Nabi itu sebetulnya kalau Isya itu lebih senang diakhirkan. Tapi karena takut membebani umat, akhirnya jamaahnya di awal kan. Karena orang-orang kan ada yang capek kerja harus tidur awal kan. Ada yang besoknya hari Senin harus tidur awal. Paham ya? Lalu yang mampu silahkan diakhirkan. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu man ra'a anna al-ghudwa ila ilmi laisa bijihad. Barang siapa yang berpendapat memandang bahwa berangkat menuju ilmu, menuju majelis ilmu bukan daripada jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka bermasalah akalnya. Pendapatnya bermasalah, kurang, akalnya juga kurang, aneh. Orang ngaji itu loh kepentingannya apa? Mulai rada melopi, ranai bensin, ya toh, murni memang li ajril ilmi. Terus kamu bilang itu enggak jihad. Nanti kalau mati di jalan gimana? Jangan memaksakan, jangan nganu. Kowe wong jihad ning Palestina ya ora gelem mangkat kok. Jihad rene ngaji. Magelang sujan jihad. Loh, nah wis jihad. Jadi apapun yang kau infakkan di situ ya bagus. Mungkin ini ya oleh apa? Lah aku ya mulang ya ora oleh apa-apa. Terus kene iki pokoke kabeh insyaallah lillahi taala. Dilakoni sing tenanan sing pas ngurip-nguripe lho sapa meneh sing arep ngaji nek ora kene ngono. Kesadaran itu harus dibangun betul. Ora wah piye. Ya, seperti itu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi. Iki ngene nek ngaji bengi. Ini sore ra greng, kudu bengi aja. Nek aku nek ngaji ki ya bengi nek. Sanate ngono. Tapi yang ngene angger mati, yang rampung wis do mati. Coba tanyakan, nak.
Sing Mesir cepet sir. Kali Mesir kan orang ketemu langsung menawa butuh apa. Sing ning kene 5 menit. Nek nggak ada 5 menit tuh, di menit itu. Coba. Nggak ada yang nanya. Aku Mas ini tadi videonya agak terpotong. Nggak apa-apa. Terus piye 2 part gitu? Iya, baru 1 sama part 2 tiba-tiba zoomku keluar. Sinyal sih. Eh, oh, tapi tetap Berapa? 1 part. Beda Masa 2 2 part? video jatuhnya. Iya. Ya dikasih keterangan aja. Oke. Ora apa-apa. Ya apa sih sing ora teko karo sing ora melu Zoom. Sama. Kok esnya kayak gurih no? Coba. Ya iki kan nembe kepisah toh, sing banyu esnya kan yang gini. Kan ora legi toh otomatis. Nah, tak ombe iki kok gurih. Karo saya kan menang legi nih. Yang lain? Saya sih laptopmu apa ya, PDF. Canggih tenan ya. Nah, kalah. Kita Darul PDF ngono iki. Dasar mandi keringat Darul kalau PDF. makan pedes. Ini. Yang yuto gue laptop wis ono kita Sendiri makan terus makan panas-panas. Pilek. Tanya mas. Tanya Apa enggak? yang tentang taklim setelah ta'alum masa belajar itu apakah dikecualikan di situ misal ada yang itu muzakarah bersama terus ada kayak ini kan ada di sini kan ada yang senior ngajar adik kelasnya baca kitab gitu itu Enggak berarti apa-apa. belum masih Enggak apa-apa. termasuk dalam proses belajar ya. Enggak apa-apa. Kan kadang proses taklim dan ta'alum itu terjadi pada satu fase yang sama. Fase fatrah zamaniyahnya sama. Artinya di situ artinya kemampuannya sudah memenuhi syarat, enggak masalah. Karena kita selamanya akan ta'alum. Kalau dia thalibul ilmi sejati, sampai dia mati pun dia tetap ta'alum. Memang enggak ada secara fatrah zamaniyah, enggak ada batasan berapa tahun sampai kapan gitu ya, enggak ada. Artinya kalau memang dia sudah merasa mampu dan memang benar-benar mampu untuk mengajarkan kitab tersebut atau ilmu tersebut, enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Kalau kamu ngaji sampai mutamimah jurumiyah, terus ngajari adik tingkat yang masih jurumiyah, enggak masalah jika kamu bisa menjamin jurumiyahmu sudah benar pemahamannya, sudah baca satu syarah minimal dipahami betul. Kemudian kamu bersandar dengan syarah itu, tidak ada masalah di situ. Jadi tidak ada batas akhir untuk ta'alum. Orang-orang Minal mahdi ilal ahdi. Enggak apa-apa. Kalau mudzakarah beda, dia bukan tidak masuk ke taklim. Dia masuknya ta'alum. Cuma dia uslub saja, uslub. Uslub min asalibi ta'alum. Ya. Taklim ini kayak aku ini. Makanya kalau bisa kita ngajarkan kitab itu ya yang memang sudah pernah khatam. Khatam yang benar-benar khatam.
bimaknal kalimah artinya memang benar-benar katam tenan, ora katam-kataman, sekedar datang untuk sama hadis terus ngajar Bukhari ya ndak bisa. Ya harus belajar syarah-syarahnya. Nah, sekedar sama itu gampang. Kamu duduk di majelis terus sudah. Kemudian mau nyarah Bukhari, mau menjelaskan Bukhari ya itu beda cerita. Itu harus baca dulu syarah-syarahnya. Manhajiyah yang ditempuh apa. Artinya kalau mau ngajar itu manhajnya sudah ditentukan. Saya mau menjelaskan apa. Kitab ini poin pentingnya, titik beratnya mana yang harus dijelaskan. Itu sudah harus ada semua. No, no. Oh ya. Sama fa'alna film Muwatta. Huwa. Yang lain? Soal nahwu mungkin nih, soal nahwu. 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 Ya Allah. Lugawi ya. Lugawi. Ora apa-apa. Laula mungkin lah bahasa. Nah, Mungkin. Kalau saya mungkin ilal mustahil. nah. Di apa? Fiil sing mboten gadah mahal. Biasanya kan nih Ya oke. bunayya asri su'ala Ayo. wa'mur bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar wasbir. Nggak membingungkan, nggak membingungkan. Gitu belum. Fiil madi misalnya. Heeh. Fa'ala mabniun al fasila mahal lahu minal i'rab. Nggih, Nah, ada yang i'rab seperti itu. Tes kula kepikiran nek misal niku fiile iso kelebon mahal misalkan eh Satya manjada wajada ngoten. hmm. Nggih. Niku fiilnya tetap ndak punya mahal atau mahalnya itu masuk ke fiil dan fa'ile. Hah? Makanya anak bingung menjelaskan. Bismillah. Kan di misalnya sing ngirap niku kan misal fiil Man madi jadda nggih wajada. nggih. Mabni Ya, ala fath maunya fi al-fatih la mahalli jazm. fi mahalli jazm. Fi Mahalli jazm. fiil. Oh, fiile nomor fiil sak faile. No fiile mawon nomor fiil sak faile. Apa mesti gadol? Mau apa mesti jadi satu? Oh ya jadi satu mesti. Oke. Fi'il fi'il yakum binafsihi abadan. Nah, Tapi kita boleh mengatakan fi'lun madin mabni alal fathi fi mahali jazmin ada min babi tajawuz. Tapi kan al asal huna anna jumlah fi'il karo fa'il itu fi mahali jazm. Jumlah syarat. oke. Nah, jadi Nek sing misalnya koma nggih, zaitun. Idza nggih, koma zaitun kumtu. Idza nggih. koma zaitun. Hadhi jumlah fi hayyizil jazm. Nah, Tapi boleh kita katakan koma fi'lun madin mabni ala fathi mahali jazm min babi tajawuz yani. Nah, sing Wal ngirap aslu kama lahu. huwa ma'lum al fi'lu la yakumu bi nafsihi. Nggih. Sing ngirap lahu ngoten. Kalau mikirnya malah itu menutup potensi untuk dia punya mahal, makanya diirap lah mahal lahu. Napa ada kondisi khusus? Dia biasanya kan fi'il amr izhab maunya ala sukun lah Oh, mahal diirap. ya nek dia ndak punya mahal ya nggak punya mahal. Oh, bukan berarti itu menutup potensi dia untuk punya mahal. Yoga ndak. Nggih. Dia kembalinya neng i'rab jumlah kuwi. Nek jumlahnya itu Oh, nggih. fi'il kan aslinya jumlah. Fi'il itu aslinya Nggih. jumlah. Ya, Nggih. pokoknya tidak ada fi'il kecuali dia pasti jumlah. Maka Nah, kembalinya ke qawaid i'rab jumlah.
Kalau dia Nggih. termasuk minal jumal allati laisa laha mahalul i'rab, berarti dia la Nggih. mahalalaha minal i'rab. Nggih. Kan gue buka kayak Qawaidul i'rab Ibnu Hisham kan ana jumlah dawatul i'rab karo sing ghairu dawatil i'rab. Nggih, Mas. Istinafiyah, i'tiradiyah, Nah, Mas. Nah, kuwi mlebu ning kono. astagfirullah. Ayo. Oh, alhamdulillah. Nggih, nggih, Bun. Mikir paten kaya misal huruf sing duwe mahal ngoten. Oh, yo kan. Mboten Huruf nggih. pun masih punya mahal nek urida biha lafduha. Wa Hmm. huruful qasami wa hiya min ila an ala itu kan fi mahali rafin khobar. Nah, ngono kuwi padha. Min gawe ta'alluq, min gawe ta'alluq. Min ghairi ta'alluq. Nggih. Ma ta'alluq ke sini. Nggih. Jazakumullah. Insyaallah. Nah, Cepat sekali. Ya nih, berapa yang datang itu, Sis? Sing teko berapa pesertanya? 14. Wis ngatasi lah. Wali songo songo cukup. Gitu, Cok. Oh. Hmm. Nabi Musa. Ah. Ah. Hmm. Boleh. Boleh, tapi guru tidak punya kewajiban untuk menjelaskan semuanya. Tapi boleh tekon ngono lah, apa salah. Apapun itu. Cuman guru tidak punya kewajiban menjawab. Guruku kan macam-macam. Dia ada yang mau menjelaskan, ada yang tidak, ada yang di tengah-tengah, yang lebih bijak untuk dijelaskan, yang lebih bijaknya tidak dijelaskan. Dia mlebunin yang mau al ilmu khozain gitu, mafatihul soal. Tetap tekon gue kewajibannya murid, tapi guru randuwe kewajiban gue jawab. Dia boleh. Nah dia ikut usulupin Nabi Khidir ya nggak usah. Artinya, jadi gini, Wae nang usul fikihku kan ono takhirul jawab anis soal itu boleh atau tidak? Boleh enggak seorang alim itu menjawabnya ditakhir, ngosek oleh pora? Itu ada khilaf di situ, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi pendapat yang benar yang tengah-tengah, jika masalah itu harus segera dijawab, ya segera dijawab. Kalau dia mentakhirkan haram hukumnya. Tapi kalau itu masalah yang dia tahu betul bahwa itu bukan waktu yang tepat, ya dia boleh untuk mengakhirkan itu. Nabi ditekoni kan orang langsung jawab biasanya. Nunggu wahyu dulu. Ada yang nunggu. Ketika ada orang tanya, waktu sholat itu kapan? Nabi nggak langsung jawab, duhur, asar, jam semini, enggak. Nabi langsung besoknya ketika mau sholat subuh baru dicarikan orangnya, mana yang tanya kemarin. Kamu matok gitu. Aina sailu an waktu sholat. Yang tanya waktu sholat siapa? Ikut saya. Akhirnya sama Nabi dijak jamaah. Itu Nabi cara ngajarkannya gitu. Besoknya ajak jamaah lagi. Di hari pertama diajak jamaah di awal waktu. Di hari kedua diajak jamaah di akhir waktu. Kemudian Nabi mengatakan baina hadaini waktun. Antara dua waktu ini adalah kamu boleh sholat, itu waktu sholat. Jadi batas akhirnya mana, batas awalnya mana,
Orang itu langsung tahu. Nah, wono ning Muwatta, di Muslim juga ada. Nah, dari situ terus orang-orang usuliyun, orang-orang usul fikih itu berarti boleh dong tidak langsung jawab. Boleh ketika memang ada kemaslahatan dalam takhirnya. Kayak Nabi itu kan ada kemaslahatan. Saya pengen ngajari langsung. Nah, teori nanti lupa, saya mau pengen dia praktek langsung. Akhirnya diajak praktek. Nah, itu hak prerogatif guru kalau sekarang. Kalau Nabi kan nggak mungkin keliru. Tapi fiilnya Nabi itu menunjukkan kita boleh tidak menjawab langsung. Nanti akan ada saat yang tepat kamu akan merasakan sendiri. Ya. Karena kadang pancen wong tekon ku, jadi kan Nabi penak, Nabi kan mesti bener. Nek wong tekon ku kan kadang dijawab ra percaya, kadang memang ada kemaslahatan lebih baik dia menunggu waktu yang tepat untuk merasakan itu, ngrasake dhewe ngono ya ana sing madzhab ngono kuwi. Nah, kalau Nabi Khidir itu tipe sing akan menjelaskan di akhir. Jadi bukan karena ada maslahat tertentu enggak, tapi memang dia murni nguji kesabaran. Karena di awal kan Nabi Khidir juga bilang begitu. Nah, kalau lantas tati ama ya sobro, toh kamu nggak bakal sabar sama aku gini. Wala tas'al an syai'in hatta uhtisaka min dzikra. Berarti kan Nabi Khidir pancen pengen nyeritani ya, pengen buka, tapi nanti di akhir. Nabi Musa rasa sabar. Nah, gitu loh. Nah, berarti tipenya Nabi Khidir itu yang memang mentakhirkan penjelasan nanti. Tapi nggak tahu alasannya apa. Dia cuma bilang hatta uhtisaka min dzikra, tapi maslahatnya apa kita nggak tahu. Tapi kalau yang riwayatnya Nabi tadi maslahatnya jelas supaya lebih jelas, lebih kuat, lebih nanti sekalian. Karena memang ada beberapa jawaban sing ya lisanul hal wi afsah min lisanil maqal. Ketika misalnya wong tekon karo aku, santet ada ndak? Ada. Itu bagian dari sihir. Loh gimana nggak masuk akal? Kita nggak nyentuh kok berefek. Akhirnya teorinya macam-macam. Oh itu ceracun itu. Akhirnya kan minggur padu cok. Akhirnya minggu yang ngejak debat itu. Nah, kayaknya kapan kita jawaban nanti pas saya rukyah jarak jauh. Ini gue boneka kayak biyen di titik ini titik. Oh santet seperti ini. Cara kerjanya sama. Hanya yang ini positif, santet negatif kan aja. Ngono-ngono kuwi. Nah, ada hal-hal yang memang harus nanti dulu gitu jawabannya. Banyak. Bahkan rata-rata begitu sebetulnya. Kemudian dia bersifat gak ilmiah, itu artinya kudu weruh dhewe. Nah, baru dia percaya ya semacam. Oh no. Karena tadi boleh menanyakan. Nggak nggak sing dimaksud itu tanya kenapa gitu, boleh. Tapi tidak mesti harus dijawab saat itu, tergantung. Itu dikembalikan ke kebijaksanaan guru. Imam Ghazali ketika ditanya hal-hal adab iki piye, menuntut ilmu kudune piye ngono piye. Terus dia nulis kitab dia kecil, Risalah Ayyuhal Walad itu, terkenal. Itu kan di mukadimah kan dia bilang gitu. Saya bukan nggak mau jawab, tapi kata Imam Ghazali, tapi saya mengikuti manhajiyah Nabi Khidir. La tas'alni an syai'in hatta uhdisalaka minhu dzikra. Bukan saya nggak mau jawab, tapi saya menunggu waktunya kapan. Dan dia merasa dia sudah menuliskan banyak tentang itu, termasuk di Ihya, di Anu. Jadi nggak perlu sebetulnya saya menjelaskan, tapi bersama Imam Ghazali akhirnya tetap dituliskan. Terus jadi kitab Ayyuhal Walad itu. Ya, banyak. Ono langsung lu jawab, bisa. Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya satu masalah di kitab dia, terus dia ngarang kitab judulnya Al-Intisar li Ahli Asar, atau biasanya dicetak di judulnya Naqdul Mantik, untuk apa, menjelaskan kecacatan ilmu mantik dan seterusnya.
dan pentingnya berpegang pada hadis dan meninggalkan logika ketika berhadapan dengan nas. Itu dia jawab dalam waktu beberapa jam. Dia duduk di bawah pohon, dia tulis langsung dari kitab. Nah, ono sing modeling ngono kuwi, ono sing model Imam Ghazali. Ngono kuwi. Imam Ghazali lin dalil ngono, aku melu Nabi Khidir. Bahwa dia berarti dia berpegang pada takhirul bayan. Dia mengakhirkan penjelasan. Nah, artinya itulah, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Takhirul bayan itu cuman takhirul bayan itu pada akhirnya masalahnya di tengah-tengah. Tinggal takhirul bayan itu ada masalah nggak di situ atau jangan-jangan ada mafsadat. Orang tanya harus dijawab saat itu juga. Malah kamu menunda-nunda ya, Anda dosa. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya karek gurune kepiye. Dia ngelihat itu nanti ya. Dia lihat harus dijawab cepat, biar dijawab cepat. Ada kedaruratan tersendiri. Ngono babe dhewe enggak. Ruwet saja, tapi gampangnya ngono kuwi mau. Kembali ke maslahat, lebih baik ditakhir atau langsung dijawab. Yes. Setelah apa meneh? Yes, do turu. Kak balik kok nginep gini. Aja ning kene. Itu wis pengalaman. Itu macam-macam. Nek din iku modele sing takdimul bayan ala soal modelannya. Takdimul bayan ala soal. Durung tekoni jawab. Ngeri. Bab anyar iku. Gawe ke kitab ora ngono. Misal ahli-ahli usul urung gawe. Anane yang takhirul bayan ala soal apa? Jawab pas waktu soal. Ini model anyar takdimul bayan ala soal. Ngeri. Aneh-aneh takon. Ini apa gue? Skripsi. Yo ora yo tekono. Ben gurumu ngerti nek kowe dong. Menengi kadang dikira dong. 10 orang. Ya wong gurune wali ngono. Saya mendengar bisikan hatimu ngono-ngono kuwi. Ini nek guru ngono tau ngerti model ngono. Jare nek mbatin aja seru-seru. Weh, ngeri. Ini ngono kuwi. Karek perkarane. Dari sisi pengetahuan kan banyak cara. Aku ditakon. Kowe maknani kitab ngarokati. Terus kowe teko ning majelise kok ya ini le maca padha karo harokatmu kan berarti wis padha ngalime ning harokat kuwi. Harokat kita le maknane kok padha, misale ucup ngartekke ya padha karo aku le ngartekke, berarti aku ucup karo aku padha pintere pas kata kuwi. Validasi. Nah, aku mbien kono le ngajari butuh validasi. Nek gak dikonsensus karo kanca-kancane. Kamu ngertikan ini apa, ngertikan ini apa, kayak Condro gitu. Halim Condro biasanya nek diskusi nahwu kae. Ketok padha bingung ngono kan lucu. Ngkon sholat jamaah malah bingung jamaah. Ini bingungnya 17 derajat. Ngono ki kadang ya lucu kayak kadang aku ya kesak ngrungokke sithik-sithik ngono ki sok do ngawur ngono kae ya ora apa-apa tapi ya.
Nah, non butuh validasi itu caranya oke. Ora kudu tekon. Kalau nak majelis sing gede-gede kayak kan kudu mandiri muridnya. Kudu ngarteke dhewe kiyaine maca apa oh padha berarti bener. Nek kon tekon siji-siji dengan jumlah hadirin yang mungkin ratusan kan nggak selesai. Kecuali nek pas selo. Kita coba ya recep. Ku katake nek diulang ki coba ora bingung sesuk-sesuk piye model aku piye ora menerka-nerka nek kon wong yang kupingnya bolong kok ora ditekon. Tak kira nggak skripsi metodologi. Kadang malah guru sing jaluk validasi murid tapi tetap tujuannya kan divalidasi pemahaman murid. Ngetes ngono ngetes. Nah, kadang kan ngono. Kalau sekedar validasi banyak cara. Banyak cara. Kayak aku saiki. Iya ini. Biar sama aku ngaji. Kah sungguh sedo. Lan ya piye lho validasi. Sama masalah saiki warna-warna ora kaya biyen. Saiki semua mata. Ate kono sapa. Ya coba. Matu wahum kuparun. Wes, sing Mesir aman? Wes. Itu tanya tentang yang Ya salah. dikit itu, Apa cepat? yang di Qawaidul I'rab itu ada yang jumlah ismiyah, salah satu contohnya ada hal Zaidun Qaimun. Hmm. Nah, yang mubtada itu yang hal atau Zaidun. Kalau Zaid hal Zaidun kok imun mubtadae mana? iya, Hal kalau Zaidun. Zaidun mubtada, halnya jadi apa, Bos? Halnya tetap isim bukan? Isim. Isim istifham. La mahalalahu minal i'rab. Oh, berarti tetap Zaidunnya mubtada. Hmm. Oke. Bisa juga halnya mubtada bisa. Bisa. Zaidun Oh, qaimnya bisa juga. khobar. Jumlah khobar. Oh ya, ya pas Hal berarti. Zaidun qaim. Naam. Zaidun qaim. Mana tak? Iya. Ning naam ki harfu jawab ning aja dipadake ngene hal. Iso loro-lorone sak-sak. Nah, buki kleru ora dosa sis. Nanti. Ya ana sing muni mubtadae hal, kedai isim ana sing muni mubtadae Zaidun qaim. Alasane qabla dukhul hal ning kono kan tetap takbire kan terkipe kan tetap Zaidun qaim. Terus kemudian masuk hal. Tapi ana sing muni mubtadae hal mergo sifat mergo khobar qaim di situ kan hurung hurung mesti terjadi. Jadi hurung iso sah didadake khobar. Wis pemenang. Mah dote kok nawu-nawu ngono iki. Ada apa dengan kalian?
Ampun. Validasi sebenarnya wilayah yaumil qiyamah. Itu kan ada di Qatar tau, Yes. Iktimat ke istifham itu loh. Ako imun zaidani itu loh. Iya. Nah, akhirnya berarti mubtadae kok imun. Istifhamnya menggurgo. Hmm. Tapi ako imun zaidani jelas sih karena hamzah ya jelas harf kan. Mm-mm. Mesti ramah hal. Tapi kan dari segi dia istifham harusnya bisa ada i'timad kepada istifham Aziz yang gimana lain. sih? Duluan duluan. Ya Ibin ya, ya. Lari Ibin, lari. Selamatkan diri. Wes, soto ini sih racap. Ditutup, tutup aja. Pangan kucing itu. Bisa masak bebek. Tutup mau. Mantap. Di Yewing. Apa sih spesies? Wes, Sampun cekap. yang lain? Us. Ajeng banget, Us. Siapa gue? Apa? Niku sing Kanan. salat Isya di akhir ke niku mergi napa nggih? Ya orang mergi napa-napa. Orang mergi napa-napa. Gara-gara sinau napa apa niku? Oh enggak, mutlak dia, enggak harus ada apa-apa, enggak. Memang lebih baik tengah malam misal itu. Oke. Hmm. Oke. Pengen luwe HP akhir. Tapi kowe ning awal waktu ya ape. Mergo kan iso akeh jamaahe. Ora terus bariki kowe wae. Masalah sing tekon hanan bahaya. Bariki dikon wong tuane salat engko jare Ustaz Sukoco ning akhir ah. Bahaya saiki. Ya gak lumrah. Kowe ning awal iki kowe oleh ganjaran mergo kowe jamaah. Terus cekat-cekat. Piye-piye jenenge perintahku tetap kudune cekat-cekat. Tapi ada hadis yang membuka potensi afdal waktu Isya sebelum tidur, artinya diakhirkan. Selama belum tidur ya. Ojo kowe turu sik terus engko tangi ke isaan. Ora ngono konsepe. Dadi kowe melek bengi isae engko nek wis rada ngantuk, misalnya jam 10 apa tergantung turumu jam berapa. Bukan berarti kamu tidur sik terus engko jam 12 bengi mau alarm terus kowe ngisaan ya ora ngono. Paham ora Nan? Ya, paham Mas, paham. Hati-hati iki bahaya. Itu darahanan ini potensi fasiknya besar. Jadi saya harus menfatwakan terus oh ini awal ngono ya apik. Apik iso jamaah 17 derajat. Jadi apik endi salat ning awal waktu jamaah karo ning akhir waktu. Tapi dhewe apik endi? Apik kabeh. Ning kalau ikut logika fikih lebih baik jamaah tapi di awal waktu. Karena afdoliyah dalam zat ibadah bentuk pelaksanaannya itu lebih didahulukan daripada sekedar afdoliyah dari segi waktu. Sebaliknya, kamu sholat di awal waktu cuma sendiri. Tapi kalau agak akhir nanti nunggu teman-teman bisa jamaah misalkan, temanmu lagi di jalan, itu juga lebih baik diakhirkan. Karena dapat jamaah. Misalnya sholat asar, nanti aja jam 5. Kenapa? Kan teman-teman saya mau ke sini.
mereka juga biasanya belum sholat. Nah, misalnya terus takjak sholat atau mereka udah sholat tapi marah takjak jamaah, itu nggak apa-apa. Karena kamu lebih memilih afdoliyah dari segi bentuk ibadah, zat ibadahnya, bukan afdoliyah waktu. Kadang kan tabrakan kayak gitu. Ada orang yang ala waktiha, fi awali waktiha, terus cuman sendiri tahu-tahu sholat. Padahal bisa jadi andai kata dia bisa mundur setengah jam, 1 jam, itu bisa dapat jamaah. Itu keliru. Lebih baik mundur tapi dapat jamaah daripada di awal waktu tapi cuma sendiri. Nah, itu tergantung kondisi. Paham? Wah, iki. Sanate mun kotek salah paham dari kira sholat. Orang Paham, paham, paham. Paham. wes, praktekon aneh-aneh nah. Potensi-potensi fasik ngono wis. Asah tekokke. Kowe masalah sing takon. Nan, tobat nan. Wes pokoknya cepat. Siji, tekan 10 ya, tak tutup. Loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, oh, 10. Ih, wes, wes, wes. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa pulang dengan tenang.